Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian-kajian Islam, kajian-kajian kitab kuning, yang mana kebetulan pada saat ini, pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, melanjutkan dari video-video sebelumnya. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang syarat sah sholat Jumat, yang mana pada salah satu syarat sah sholat Jumat itu, sholat Jumat harus didahului dengan khutbah 2. Nah, pada kesempatan kali ini pasal yang akan saya bahas, materi yang akan saya bahas adalah rukun khutbah 2. Jadi khutbah itu kan 2 kali. Nah, apa saja yang harus ada dalam khutbah 2 tersebut, ya, dalam khutbah 2 tersebut. Mungkin ini harus wajib, ya, wajib diketahui, wajib dikuasai oleh seorang khotib. Khotib itu adalah orang yang khutbah, ya. Nah, maka saya akan bahas, mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelumnya, pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa tekan like, share sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke lugat, ya, ke lugat. Di sini di kitab saya halaman 96. Jika teman-teman ada yang bawa kitab, boleh dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Arkanul khutbataini, ari pirang-pirang rukun khutbah 2. Khamsatun eta aya 5. Hamdullahi, tegesna kahiji muji ka Allah. Fihima dina itu khutbatain. Wassolatu jeung maca sholawat ala nabiyyi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima dina khutbatain. Wal wasiyatu jeung wasiat bit taqwa ku taqwa fihima dina itu khutbatain. Wa qiraatu ayatin jeung maca saayat fil minal qur'ani tina al qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina khutbatain. Waddu'a'u jeung ngadu'a lil mu'minina pikeun orang-orang mukmin, wal mu'minati jeung pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina khutbah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke penjelasan. Di sini menjelaskan tentang rukun khutbah 2. Nah, di sini semuanya rukun khutbah 2 itu semuanya ada 5. Cuma yang 5 tersebut dibagi 3. Maksudnya gimana? Kan khutbah itu kan ada 2. Ada yang dua-duanya harus ada di antara yang 5 itu. Jadi di khutbah pertama harus ada, di khutbah kedua pun harus ada. Ada yang boleh di khutbah pertama, boleh juga di khutbah yang kedua. Dan ada yang harus di khutbah kedua saja. Jadi di khutbah pertama itu tidak harus ada, Nah, apa saja? Yang pertama yaitu yang harus ada di khutbah pertama dan harus ada di khutbah kedua. Semuanya ada 3. Yang pertama, muji kepada Allah. Jadi kita memuji Allah. Dengan kata apa? Ya alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan yang ketiga ialah wasiat dengan takwa. Jadi kita berwasiat kepada jamaah Jum'ah dengan wasiatnya wasiat takwa. Nah, ini harus ada di khutbah pertama, harus ada juga di khutbah kedua. Ya, harus ada dua-duanya. Contoh, ini yang 3 aja, ya, yang 3. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu cukup. Itu cukup. Di khutbah pertama, di khutbah kedua itu cukup dengan kata tersebut, itu sudah sah khutbahnya. Itu sudah 3 ya. Semuanya tadi ada 5. Yang kedua, ada yang boleh ada di khutbah pertama, boleh juga di khutbah kedua. Jadi boleh memilih. Cuma harus ada di salah satunya. Harus ada di salah satunya. Apa itu? Yaitu membaca satu ayat Al-Quran. Membaca satu ayat Al-Quran. Jadi contohlah kita di khutbah pertama seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tadi apa? Ittaqu ya ayyuhal hadirun ya. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah cukup. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Terus duduk, udah beres, sah khutbahnya. Sah khutbahnya. Jadi khutbah itu sebenarnya secara rukun itu tidak terlalu panjang. Kenapa di Indonesia kebiasaannya ada penjelasan? Kan di Indonesia itu tidak semua mengerti bahasa Arab. Tidak semua mengerti apa yang dikatakan oleh seorang khotib jika yang dikatakannya semua hanya bahasa Arab saja. Maka perlunya ada penjelasan. Jadi bacaan satu ayat Al-Quran itu dijelaskan. Ya, supaya apa? Supaya bisa dimengerti. Tujuannya apa? Supaya jadi wasiat, supaya jadi petunjuk bahwa oh khutbah hari ini berisikan tentang penjelasannya ini. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya supaya gampang dimengerti. Maka di Indonesia itu ada yang dijelaskan panjang lebar. Bahkan ada yang sampai 10-15 menit khutbahnya itu tidak menjadi masalah. Kalau tidak boring, kalau tidak kalau tidak membosankan bagi jamaah, itu tidak jadi masalah. Lama pun tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk rukunnya di khutbah pertama cukup dengan 4 yang tadi saja. Yang pertama memuji Allah, yang kedua sholawat kepada Rasulullah, yang ketiga wasiat dengan takwa, yang keempat membaca satu ayat dalam Al-Quran. Nah, kalau untuk khutbah yang kedua ada satu lagi tambahan, berarti tadi kan rukunnya ada 5. Yang satu lagi adalah mendoakan mukmin dan mukminat, mukminin dan mukminat. Itu dikhususkan pada khutbah yang kedua. Berarti di khutbah pertama ada 4, di khutbah kedua pun ada 4. Yang di khutbah pertama berarti memuji Allah, terus membaca sholawat pada Rasulullah, terus wasiat dengan takwa dan membaca satu ayat dalam Al-Quran. Terus yang di khutbah kedua juga memuji Allah, sholawat pada Rasulullah, wasiat dengan takwa, mendoakan mukminin dan mukminat. Nah itu. Tapi bisa juga seperti ini. Di khutbah pertama ada 3, yang tadi yang wajib. Di khutbah kedua ada 5 semuanya. Kenapa? Karena kita membaca satu ayat dalam Al-Quran itu kan boleh di salah satunya. Nah, kita bawa di khutbah yang kedua itu tidak jadi masalah. Contoh seperti ini. Contoh langsung ya khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shadaqallahul azim.
Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Setelah duduk berdiri lagi, khutbah yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi khutbah Jumat itu sebenarnya kalau untuk menyempurnakan rukun cukup dengan contoh seperti tadi. Jadi tidak perlu lama. Cuma kembali lagi ke yang tadi, dikarenakan kita di Indonesia sudah terbiasa dengan penjelasan bahasa Sunda ataupun penjelasan bahasa Indonesia, ya kita ikuti saja. Kita ikuti saja. Karena kemarin sudah dijelaskan di video yang kemarin bahwa khutbah 2 tersebut adalah khutbah pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur yang pertama. Kenapa? Karena sholat Jumat itu kan hanya 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya lagi itu diganti dengan khutbah 2. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, jadi rukun khutbah itu semuanya ada 5. Yang pertama, memuji Allah di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang ketiga, wasiat dengan takwa di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang keempat, membaca 1 ayat dalam Al-Quran boleh di khutbah pertama, boleh juga di khutbah yang kedua, boleh memilih. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mendoakan untuk mukmin dan mukmin perempuan di khutbah yang kedua. Sekian penjelasan dari pasal pada kesempatan kali ini, yaitu rukun khutbah 2. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan bekal untuk kita di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi pada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami ataupun jika ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.